pasar Kemis, bawa tentengan. Cakep. Hei nona manis, ayo dong gandengan. Gila. Nyambung tuh Vespa. Karena gue sendiri, sebenarnya Ebet ada di belakang kamera. Itu kalau lu lihat nih dari sudut sini nih, sudut pandang gue, Ebet tuh kayak Ebet. Marilah kita ucapkan kata-kata yang biasa kita mulai nih. Balik lagi di Cings Channel. Kita adalah sekumpulan pemuda yang membuat konten penuh canda tawa. Cings Channel ada untuk semua, menghibur kalian di layar kaca. Cings Channel, media untuk kita semua. Enak tahu. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu baik-baik aja ya, dan selalu sehat-sehat aja, dan ya impian-impiannya tercapai lah di dunia dan di akhirat. Ini di akhirat satu dia pengen, cita-cita pengen masuk surga ya kan? Tapi harus lakukan dulu kewajibannya di dunia. Sholat lah, ke masjid, ke gereja, ke pura, ke mana namanya? Itu doang lagi yang gue tahu. Nama-nama istilah rumah ibadahnya. Itulah teman-teman. Oke deh, jadi kali ini kita dikasih kesempatan nih sama Vespa. Ini Vespa temen gue yang baru banget diambil dari Padang, nan jauh di Matu. Dia ambil dari Padang, terus dia kargoin ke sini. Nah ini katanya punya kawannya, anjay. Kalau di Padang tuh teman itu kawan ya teman-teman ya. Karena gue kebetulan Padang gue. Vespa apa itu? Ini dia. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about, have your fucking cloud, it be raining out. Nah, Vespa ini itu adalah Vespa PS tahun 81. Maaf ya teman-teman, gue lupa. Nah, PS ini terkenal dengan istilah PS TV. Ntar ada dangdutan. Tadi mana HP mana gue ya? Vespa TV. Iya. Ini adalah Vespa TV tahun 81. Nah, kenapa ini namanya Vespa TV? Karena bagian kepalanya itu seperti TV, teman-teman. Mungkin waktu itu TV kotak-kotak ya. Padahal sebenarnya TV itu nggak kotak. Apa? Apa sih namanya? Ya itulah namanya. Tapi dilihat dari depan tuh kotak. Ya benar. Mungkin kalau sekarang, mungkin ini karena di tahun itu istilah paling keren itu TV. Cuman coba kalau sekarang, mungkin dia kayak seperti MacBook ya kan, atau ROG ya kan. Kita nggak tahu teman-teman. Nah, mari kita review aja bagian kepalanya. Nah, untuk Vespa PS TV itu seperti yang gue bilang tadi, ini sudutnya tuh sangat kotak teman-teman ya, palaannya. Kenapa dibilang TV itu ya karena dia kotak banget gitu teman-teman. Kayaknya tuh dia juga sering nyanyi lagu-lagu metal kayak kotak. Maaf agak kurang ya. Nah, untuk ini tuh Vespa baru banget dicat teman-teman nih. Ini warnanya tuh biru Vespa lah ya, biru malam. Untuk catnya masih clean banget teman-teman. Nah, untuk Vespa PS TV itu, PS tuh rata-rata di sini semua nih kontaknya teman-teman nih. Sama kayak Vespa PX. Nah, terus di sini ada indikator, ini indikator sen, ini indikator netral kalau nggak salah. Kalau nggak salah nih. Cuman kalau bener, keren nggak gue? Nah, untuk handle-nya sama seperti handle yang lainnya. Nah, cuman yang membedakan Excel itu di sini banyak indikatornya nih. Cuman gue nggak tahu, lupa indikator apa nih sih. Nah, kalau dia cuma sen doang di bawah nih. Ini indikator sennya nih. Kalau sini ke kiri, ke sini ke kanan. Sini tengah mati. Dia itu belum ada tombol hazardnya ya. Lanjut ke bagian speedometer. Nah, speedometernya itu ya bulat melompong aja teman-teman ya. Dan baru ini sebenarnya speedometer yang menurut gua nggak akurat ya. Karena Vespa tuh nggak nyampe sini cuy. Nggak nyampe 120, boro-boro. Tapi kayaknya ini baru teman-teman karena masih 2420. Ini baru nih kayaknya nih, dan aktif harusnya ya. Karena begitu tuh angkanya nggak sempurna. Lanjut ke bagian sini. Ini sama, ini buat lampu teman-teman ya. Lampunya masih di sini. Sedangkan kalau Excel PX, kalau setahu gue di sini deh.
indikator nyalainnya. Nih sama nih senja. Ini nyala gitu, ini matiin. Nah, ini jauh dekat. Ini klakson. Dan untuk gasnya ya udah sama aja, teman-teman. Nah, lanjut kita ke bagian tengah yuk. Di bagian tengah ini, teman-teman. Ini ya udah Vespa apa namanya? PS pada umumnya aja ya. Hidungannya sama banget kayak PX. Kalau gue lihat ya, cuman gue nggak tahu apakah ada bedanya atau enggak. Kalau teman-teman ngerasa sebenarnya ada bedanya, Cing, ya lu terus aja di kolom komentar biar kita sama-sama tahu dan sama-sama belajar. Nah, kalau di PSTP itu dia itu berbeda dengan PES Banci. Kalau PES Banci itu dia itu nggak pakai sen. Kalau dia ini pakai sen nih. Ini ada sennya, dan sennya ini baru banget teman-teman ya. Semuanya baru di full restorasi teman-teman. Nih sennya masih mulus banget, kinyis anjay. Kalau kata anak mobil tuh kinyis. Soalnya gue pengen jadi anak mobil. Tapi gak punya mobil. Gimana ya? Sama kayak Ebet lah. Ebet kan pengen jadi anak Vespa, tapi dia gak punya Vespa. Nah, gue pengen jadi anak mobil, tapi gue gak punya mobil. Nah, terus untuk emblemnya sama teman-teman kayak gini ya. Nih fontnya nih ya, karena gue anaknya desain banget, art banget gue. Ini jelek banget menurut gue teman-teman sebenarnya nih. Gue lebih suka tuh logo Vespa tuh yang masih miring fontnya, dibandingkan yang dikasih border gini, blok-blokan hitam gini dan nggak full gitu. Menurut gue, apaan sih lu, Piaggio? Anjir. Nah, ini untuk ini sama teman-teman masih baru banget nih. Masih kelihatan ada plastik-plastiknya. Gua nggak tahu, mungkin teman gue itu kayak pamer aja ya. Hehe, gue belinya baru coy gitu. Mungkin gitu kali ya. Gue beli baru, emang lo miskin. Mungkin kayak gitu kali ya. Dia emang jiwanya emang sombong. Nah, terus untuk platnya ini dia custom teman-teman. Udah, mungkin itu aja teman-teman. Dan dia logo Piaggio-nya kayak gini. Dia bukan cung, bukan pecoret atau apa, dia ada bacaan Piaggio kayak gini nih, sama kayak PX, PSRX itu rata-rata kayak gini nih, teman-teman. Nah, mungkin itu aja. Gue stop sampai bagian tengah. Nanti dilanjutin sama mas-mas berkumis dan so art itu ya, teman-teman ya. Oke, sampai jumpa. Haha. Kalau tadi atas tengah udah dibahas sama si Mas so belagu itu. Sekarang gua akan bahas bagian bawah. Karena gua kan orangnya down to earth. Iya. Jadi ya udah, kita di bawah aja dulu. Nah, yang seru dari Vespa PS itu adalah bodinya PX tapi dia masih pakai ring 8. Nah, ini tuh masih pakai ring 8. Ini aslinya original begini, teman-teman, tapi ada juga yang pakai ring banci. Jadi tromolnya pakai tromol 8. Ringnya ring 10, jadi dia megar ke dalam gitu, kayak donat gitulah. Cuma sekarang udah jarang sih yang pakai itu. Kebanyakan pada upgrade ke ring 10 karena susah kan, ribet juga. Nah, dia masih pakai ring 8, terus tromolnya begini nih, gue nggak tahu nama tromolnya apaan nih. Tapi dia modelnya pokoknya beda lah sama punya ring 10. Karena ring 10 kan ada yang kembang tuh, ada yang polosan kayak sprint. Nah, kalau ring 8 rata-rata begini semua. Kecuali mungkin tonton tua kali ya. Tonton tua tuh tromolnya beda sendiri tuh dia. Tuh dia masih pakai ring 8, terus tromolnya ring 8 juga. Bannya baru lagi tuh. Ini baru nyentuh aspal nih 2 hari lalu. Nah. Anjir. Terus dia poroknya juga pakai porok 3. Jadi ini sangat-sangat amat standar ya. Kalau kemarin-kemarin kan kita bahas ring sprint tuh. Sprint mantep itu. Yang porok ketiga dia udah pakai apa ini, shocknya udah diganti. Kalau dia enggak, masih standar aja. Karena mungkin miskin. Hah? Karena mungkin miskin. Ya mungkin itu. Gua padahal pengen ngomong selera yang punya tuh bagus karena dia mau orisinil, tapi dia bilang miskin, ya udahlah. Kayak gue setuju juga sama yang itu. Ya tapi sebenarnya gue lebih suka yang kayak gini sih gitu kan, ya mau miskin tapi ya mungkin budgetnya kurang jadi belum sempat ngebagusin macem-macemin gitu ya. Tapi enak-enak aja dilihat. Nah, di sini ada kabel speedometer. Berarti speedometernya hidup. Karena dia nyambung sini. Bukan speedometer ya, sorry. Ini kabel rem. Rem depan. Nih. Tuh. Ya kan? Tapi kalau speedometernya ini. Itu bener Speedometer ya? Oh iya bener ya? Speedometer. Oh iya. Gue nggak lihat. Oh iya. Bener. Berarti ini speedometer. Maklum ya teman-teman, Ebet tua. Iya. Soalnya nggak ngeliat sini, harus ke bawah lagi. Ini speedometer benar. Nah ini baru rem. Dan remnya kayaknya aktif, tadi gue udah nyobain. Tapi pas lagi di standar. Jadi nggak ngaruh ya sebenarnya.
Tapi kayaknya aktif lah buat rem panik. Jadi lo masih bisa narik rem depan gitu. Jadi nggak kosong-kosong banget lah kayak hati lu. Wah, Iya. aduh. Apa itu? Capek. Keringetan. Jadi begitulah, kalau yang bawah sih sama aja ya. Terus spakbornya juga sama, cuman mungkin spakbornya dia lebih kecil aja sih. Kalau menurut gue sih dia lebih kecil ya. Lebih pendek ininya nih tuh. Ini lebih pendek. Kalau Excel atau PX atau Excel eksklusif. beda dong. Hah? Excel, Oh, oh iya PX, PX, PX. mau PX, sorry, mau PX dia sampai bawah nih gondrong sampai bawah sini. Enggak sih. berlebihan. Ceper. Berlebihan. Ya pokoknya lebih panjang dibanding punya PS lah. Karena PS tuh kayak Vespa yang nanggung juga sih. Jadi dibilang kayak super enggak, dibilang mirip PX juga enggak juga gitu. Ada beberapa bagian yang emang nggak bisa plug and play. Jadi kalau ini misalnya lu amit-amit rusak, ya harus gantinya pakai punya PS, nggak bisa kanibalan gitu. Terus dia ada jenggernya juga di depan. Tuh, tidak seperti Excel yang polos ya, tidak ada atas pangnya gitu. Emang Excel tuh kayak kurang deh ini spakbor depannya. Kenapa ya? Piaggio aneh ya? Ya kan kotak-kotak depannya kosong gitu. Kayak apa gitu. Ini kan enaknya ada gininya gitu. Jadi kayak bisa lo ganti pakai pala apa gitu misalnya, atau pakai Jaguar sini kan, apa pakai logo Mercy kan lucu ya. Excel apaan? Cacat kan. Gerutuan. Ya pokoknya dia ada ininya lah. Terus nah ini udah dibahas tadi. Sisanya sih sama aja. Cuman bedanya mungkin dari Vespa PX ya, kalau PS itu masih ring pakai 3, kakinya perok 3 sama pakai ring 8 aja. Sama spakbornya lebih pendek sedikit dan lebih kecil. Udah sih, dan secara dimensi juga menurut gue lebih kecil dari PX, karena mungkin dia pakai ring 8 kali ya. Jadi gitulah. Nah, bodi tengahnya nanti dijelasin sama mas-mas sok keren itu. Gue udah capek, gue mau pulang ah. Udah ya gitu aja. Assalamualaikum. Mas Bekumis tadi udah ngejelasin bagian kaki-kakinya, bagian sektor depan. Nah, gue bakal ngejelasin di bagian bodi tengahnya nih teman-teman. Ayo kita turun. Nah, untuk bagian kaki-kakinya nih teman-teman ya. Ini tuh ya bagian kaki-kaki, bagian tengahnya itu ya sama aja seperti PX pada umumnya. Karena balik lagi ya, Piaggio itu nggak punya art banget gitu anaknya, dan dia kayak, hah, lu kenapa nggak memperkerjakan gue sih aja sebagai desainer lu. Mungkin gue bakal ngasih sedikit ide lah. Bukan kuku macan lagi, tapi kuku jerapah ya kan. Kuku soang gitu. Itu lebih menarik coy. Nah, untuk bagian decknya, kalau PS itu setahu gue PS sama PX series itu dia masih pakai kuku macan, cuman di ujungnya itu kotak teman-teman. Dia nggak kayak macan. Nah, dia tuh kotak seperti ini teman-teman. Berbeda dengan punyanya Super, Sprint, VBB. Kalau itu dia runcing, kalau ini dia tumpul. Dan sering disebut kuku macan ompong. Karena nggak tajam ya? Karena nggak tajam. Dan ya di sini, nah nih kalau perbedaannya lidah dari Super sama VBB, kalau dia tuh P-Series tuh rata-rata begini nih. Ada kotak-kotak gininya nih. Pokoknya kelihatan lah teman-teman perbedaan dari tahun 60 sampai ke tahun 80 itu ada perbedaan. Karena di tahun 80-an itu semua serba mengotak, teman-teman. Makanya ketika temen lo palanya ada yang kotak, itu pasti dia orang tahun 80-an tuh. Lanjut teman-teman. Nah dia itu sangat rumit banget ya, berbeda dengan Excel dan eksklusif. Strada Om. Nah kalau dia itu kunci stangnya itu misah teman-teman. Kunci stangnya di sini. Kunci stangnya di sini sama kayak Super, cuman beda rumahannya doang. Nah, sedangkan kontaknya tadi di sini nih. Kontaknya di sini dan ini ribet. Nah, terus untuk boxnya sama aja ya, lu mau Excel, mau apa, mau PS, mau apa, ya tepongnya gini-gini lagi aja. Balik lagi ya, Piaggio. Lu kursi. Gaya banget ya. 10.000 subscriber ngangkatin Piaggio. Nah, untuk dalamnya ya sama aja teman-teman ya. Ya biasalah. Kayak gini-gini. Oh di sampingnya mesran nih. Terus dia ada 3M. Dia buat apaan 3M ya? Bingung gue. Itu buat nambel. Nambel? Nambel ban? Ini kan. Oh. Kalian suka loncer-loncer. Oh, udah prepare. Kan gitu. Oke lah. Nah, Vespa banyak perabotannya. Iya benar. Nah, yang berbeda lagi dari Super dan Sprint, teman-teman. Nah, dia itu decknya kayak gini nih. Kalau Super itu remnya tuh di sini.
Di sini ada kayak tiangnya gitu. Dia nggak ngebolongin deck. Kalau sedangkan PS series itu tuh dia bolongin deck nih, karena ngeremnya gini. Dan sebenarnya yang lebih nyaman tuh yang kayak gini teman-teman, lebih safety lah. Karena kalau di sini tuh kadang tuh patah teman-teman, ada yang patah nih gini nih. Karena saking berototnya kan kaki lu. Oke deh, sedikit tambahan teman-teman. Nah dia selain tadi pakai kuku macan ompong, dia juga pakai ini nih. Ini tuh namanya, gue lupa namanya apa. Cuman fungsinya itu buat memperkuat deck. Katanya gitu, biar decknya nggak melengkung. Cuman apakah benar, apakah gimmick dari marketing kita nggak tahu ya. Nanti kita tanya yang bersangkutan aja kali. Cuman di belakang kamera, karena dia malu kamera. Bingung gue. Dah mungkin itu aja. Nah, lanjut nanti ke bagian jok, ke bagian tepong dan bagian belakang. Biarin mas-mas bekumis itu aja deh, biar dia kerja. Pusing gua. Udah ya? Udah. Oke. Udah ya? Udah play? Udah. Oh udah. Tuh lo ngapain gitu? Biar imut aja. Nah, kalau tadi yang tengah sudah dibahas sama si mas-mas itu, sekarang kita akan bahas jok dan bagian belakangnya. Bagian pantatnya lah, emang gua ke bagian sisa mulu ya. Nah, untuk bagian joknya ini mirip super dan sprint. Karena dia ada dua gini. Nah, tapi bedanya sama joknya PX. Kalau joknya PX itu, dia bisa dibuka. Dia ada dudukannya lagi nih di jok depan. Jadi dia ada kunciannya biasanya di sini buat ngebuka buat ngisi bensin. Sorry, jadi dibuka terus isi bensin. Nah, kalau PS dia tuh sama kayak super dan sprint, originalnya sprint sama super. Joknya begini nih. Dia di bagian depannya tidak ada dudukan lagi. Jadi dia langsung nempel ke bodi. Ada pernya di sini. Nah, buat ngisi bensin, dia udah ada di sini tuh. Tinggal masukin aja sini tuh selangnya gitu kan. Emang agak susah sih, agak ribet sih. Cuman ya udahlah namanya juga Piaggio desainnya seadanya. Dan tahun segitu kayaknya orang nggak kepikiran juga sih gimana cara ngisi bensin. Yang penting bisa masuk aja gitu kan. Jadi agak susah sih. Dulu gue punya super, kalau ngisi bensin mas-masnya bingung, mas ngisinya gimana? Ya tinggal isi aja, masukin aja. Bener susah ya. Kalau yang nggak biasa tuh susah. Jadi dia adanya di tengah. Dan ini dia belum ada oli sampingnya nih. Belum ada tabung oli samping. Jadi kalau di jok, kalau di bagian jok sini ya cuma ada tangki bensin doang. Jadi nggak, kalau yang PX gitu kan PX eksklusif dan Excel kan dia ada botol ada tempat buat ngisi oli samping. Kalau dia nggak. Terus tutupnya juga beda, dia gini tuh. Ada bautnya gitu. Set tadi buka plek gitu. Lucu sih. Cuman ribet aja. Sini nggak bisa dibuka lagi karena mati kan. Nah untuk joknya nih dia baru ya. Ini sarungnya baru. Ini joknya baru. Cuma ada cakaran kucing dikit. Cakaran kucing dikit. Minus-minusnya itu. Ya itulah biasa itu. Ada kalau kita punya kucing kan kucing gini-gini kan. Iya. Kenapa itu gini-gini? Oh, berarti yang punya cat lover. Yoi. Kucing bisa suka gini-gini, Cing. Sama kayak lu tuh sekarang. Hah? Iya, kucing kalau gini-gini ngapain? Ngapain? Salah. Dia bukan jakar-jakar sebenarnya. Apa? Main piano. Anjir. Canda mulu dah. Dah, ini bagian joknya kurang lebih sama kayak super ya. Cuman dari dimensi juga sama, cara ngisi bensinnya sama, penempatannya juga sama. Mirip lah. Dia lebih mirip super kalau bagian joknya tuh dibanding saudaranya PX atau kakaknya lagi eksklusif gitu. Walaupun desainnya sama. Nah, untuk bagian tepongnya juga sama. Dia tuh kayak gini. Tara gitu. Hampir mirip-mirip lah. Cuman bedanya sama PS banci. Nanti kita bahas yang sebelah kanan. Yang di sebelah kiri bener. Oh iya bener. Gue bingung kanan kiri jauh ya. Bedanya sama PS banci, dia PS banci tuh boxnya di sini. Box depannya itu buat ban serep. Nah, box depan yang buat naruh barang itu tadinya di sebelah kiri. Jadi dia bisa dibuka klek gitu. Kalau ini kan PS TV, dia udah desainnya. Jadi ini buat ban serep nih. Secara dimensi sama aja, cuman kayak lebih kecil deh dibanding PX ya. Kalau gue sih ngeliatnya lebih kecil aja, kelihatannya ya, gue nggak tahu. Dia ada ban serep seperti biasa, seperti seri-seri P pada umumnya. Dia ada ban serepnya di samping, dan ini ban serepnya baru nih, belum nyentuh aspal. Apa kita sentuh aja kan? Jangan masih saddle labelnya bro, dan motor, baru ini baru. Anjay, plastik. Kalau pakai seng bisa nggak sih? Pakai seng bisa ya? Apanya? Pakai seng ini, ada yang plat nggak sih ini? Ada ya? Ya cuman gitu karena miskin mungkin ya. Dananya terbatas tuh, tapi berarti ini. Tapi masih oke karena orisinil ya, kelihatannya. Dan terus di tepongnya ada tulisan sini P150S. Ya kan? Karena ini PS. Kalau Excel di sini tulisannya Excel. Iya dong. Nah, ini font P150S. Emang kalau Excel apa? XE. Emang iya ya? Iya. Ya itu maksudnya.
P150 XE. Kalau ini P150 S. S itu artinya kan santuy. Jadi dia sama nih, fontnya juga sama blok yang tulisan yang di depan, mirip lah. Terus dia sudah ada sennya di belakang juga, jadi nggak cuma depan, belakangnya juga udah ada sen. Ya biar sama gitu, masa sen depan doang ya, belakangnya ada sen. Jadi dia sennya sama gitu. Dan kalau sennya gue nggak tahu nih, kayaknya masih bisa di plug and play sama PX deh. Tapi kalau sama Excel nggak bisa kayaknya dah. Soalnya kalau nggak salah Excel ada yang runcing gitu kan ya, agak naik gitu, nggak tahu ke atas nggak tahu ke bawah, ada gue lupa. Jadi dia kayak gini lah bentukannya. Terus ring belakangnya juga masih pakai ring 8 dengan tromol ring 8, bukan banci juga. Jadi dia nggak belang, depan belakang sama. Terus, nah sama satu lagi, harus begini nih. Ini knalpotnya dia cuma agak ganti nih dia. Dia knalpotnya pakai punya Excel. Ya. Makanya ntar kalau kita tes suaranya, kayak suara lebih merdu dah dibanding ini. Soalnya dia udah pakai yang tahu nih. Setahu gue kalau PS itu pakai yang tempe, yang tipis gitu. Setahu gue ya, emang kalau salah ya udah tinggal. Katanya tempe mendoan juga ya? Apa? Tempenya juga mendoan ya? Enggak, tempe Indomaret tenggaring. Jadi bagian kirinya kayak gini aja. Nah kalau bagian kanan itu kurang lebih sama. Apa kita mau lihat? Apa lu penasaran? Lu penasaran banget gak? Enggak. Tapi gue penasaran ke kanan. Terus sebelah kanan kurang lebih sama. Ini tempatnya mesin. Tapi kalau bagian mesin nanti dijelasin sama Ella karena gue nggak spesialis di situ, karena gue emang apa sih mesin, ngapain kotor-kotor gitu. Gue mau anaknya persik. Jadi ini sebelah kanan itu tempatnya mesin kurang lebih sama lah sama yang sebelah kiri, bedanya di sebelah kanan. Nah cuman buat teman-teman yang kayak dari tadi ngebahas ini bukanya gimana. Nah kalau Vespa PS jadul 81 ke atas lah, pokoknya sebelum dia Strada gitu, dia kunciannya masih di bawah nih. Dia kunciannya masih kayak Super dan pack lama, pack 80, 81 tuh masih di bawah kunciannya. Yang udah di atas itu biasanya eksklusif, terus ada Excel juga, sisanya pada di bawah. Dan ini termasuk Vespa yang lama, jadi dia masih di bawah di sini. Gitu. Terus ini juga sama, ada tulisannya P150S. Sebenarnya kalau Vespa ori itu kiri kanannya ada emblem ginian nih. Ada ya? Ada. Soalnya kan ada kebanyakan ada yang cuma satu doang tuh. Ya gue nggak tahu sih yang orinya gimana. Tapi biasanya gue nggak tahu cuma satu. Emang kalau dua keren sih. Gitu. Jadi kiri kanan nggak belang gitu. Aja karena memang ini konsepnya sederhana, kayak rumah makan. Sama kayak yang punya orang Padang. Jadi kalau rumah makan sederhana, Vespanya juga sederhana. Jadi back to apa ya kalau ada nature. Enggak, maksudnya model restorasi itu ada yang kayak lu merestorasi motor. Iya, jadi sama kayak tahun rilisnya dia pertama kali gitu. Mungkin gitu aja bagian tepung, kita coba geser ke bagian belakang kali ya, sekalian ngabisin gitu. Untuk bagian belakang sama sekali tidak ada perubahan. Masih standar-standar aja. Dia mirip, stop lampnya mirip dengan PX. Terus ininya juga mirip dengan PX. Tapi ininya karet ya? Kan ada yang ini ya, ada yang plastik ya. Tapi ini, wah ini keren nih. Wow, dari semua fitur di sini ini yang baru gue main. Karena gue baru nemu aja dia plastik bro, sumpah. Ini karet deh, lucu ya. Di mana nih? Mungkin tujuannya biar kalau ditabrak nggak hancur kali ya. Soalnya kan kalau yang plastik itu keras, jadi kalau ditabrak dari belakang, kalau kenceng biasanya suka retak. Itu yang nggak hancur, yang motor hancur ya? Iya, ininya sih nggak apa-apa, motor udah aring kayak kaleng. Tapi seru sih, ini bagus nih. Buat menjaga orang belakang biar nggak kecipratan bau-bau Vespa baru. Terus lampu, kita lanjut ke stop lampnya masih standar. Tapi mereknya gue nggak tahu di sini apa nih. Kayaknya sih dan motor ya. Dan motor ini. Soalnya standar aja gitu, nggak ada yang luar biasa. Soalnya si bentuknya masih begini, itu bisa dipakai buat PX juga, PNP lah sama PX. Sama Excel bisa nggak ya? Nggak bisa, Excel beda. Lampunya dia agak begitulah pantatnya. Begitu. Nah si L katanya nggak mau ganti kayak gini nih dia modelannya. Dia mau ganti yang Gosata. Cuman kalau ini dipakein Gosata jadinya kocak sih. Ya kan udah standar belakang racing itu lampu doang lagi. Mesin masih larinya masih standar. Jadi begitulah, untuk bagian belakang tidak ada perubahan, masih sama aja. Dia masih mempertahankan looks awal dan aslinya Vespa ini. Jadi keren lah. Dan ini menurut gue paling keren. Nah, jadi mungkin untuk bagian kiri kanan tepung kiri kanan dan bagian belakang gitu aja. Ya cukup standar, tidak ada perubahan. Tapi keren sih, karena dia masih mau merestorasi menjadi Vespa yang seutuhnya gitu, tidak racing. Mantap. Bakal dijual nih. Aku beli ya kalau murah.
Tapi kayaknya nggak bakal murah juga sih ya. Ya udahlah, mungkin gitu aja. Sisanya nanti untuk sektor mesin nanti biar si Mas keren itu yang akan menjelaskan. Sekalian dia akan mencoba mesinnya. Katanya Vespa-nya kan baru di restorasi, otomatis mesinnya juga pasti bakal tokcer dong. Tapi kan kita nggak tahu. Jadi langsung dites aja. Oke, jadi udahlah gitu aja. Gua cabut aja ya. Bye-bye. Tring. Nah, untuk mesinnya nih teman-teman, ini masih mesin standar banget ya teman-teman. Nah, seperti yang gue bilang, Vespa ini itu dibawa dari Padang ya. Jadi ini mesinnya bau-bau rendang gitu teman-teman. Karena di sana mungkin habis dia benerin langsung dimakan nasi Padang. Kalau di sini kan habis benerin capek-capek mesennya nasi goreng kan. Kalau di sana tuh Padang teman-teman. Biasalah, Padang cuy, Padang Pride. Nah, untuk selannya nih yang berbeda banget itu adalah selannya seperti ini nih. Ini selan P series tuh beda sama Sprint Super VBB. Kalau Sprint Super VBB ini dia kebalik nih. Dia ini ke atas. Ininya kebalik itulah. Kalau dia ini dia kayak begini. Ininya turun gitu. Lu bayangin, lu dari tahun 60, lu cuma bisa ganti itu doang. Untuk mesinnya sebenarnya sama aja teman-teman, seperti mesin-mesin Vespa lainnya. Nah, dia kebetulan ini udah as besar teman-temannya karena udah tahun 80-an. Terus untuk blok mesinnya itu udah lubang 3, headnya itu ya masih head biasa juga. Nah, yang membedakan dia dengan PS Banci. Kalau PS Banci setahu gue itu kakinya kaki 3. Pengapiannya. Kalau ini pengapiannya itu kaki 5. Dia sama kayak punya PX series. Dan ini juga masih platina teman-teman. Dia masih platina. Nah, kalau kaki 5 platinanya di bawah sini nih. Nah, dia di bawah sini nih. Nah, ya di sini ternyata. Nah, platinanya di sini nih, teman-teman. Nah, sedangkan kalau super atau sprint itu platinanya di sini. Dia beda topnya, teman-teman. Itu di sini dan dia nggak pengen ganti CDI, mungkin dia lebih menjaga keoriannya ya. Dan kalau mungkin teman-teman udah tahu ya kalau lo pengen ganti CDI dan pengapiannya paling was-was dan paling berat gitu, lo harus tahu kan pakai apa. Ya benar, Chingspool. Itu jawaban dari semua permasalahan pengapian. Nah, lanjut itu. Selalu marketing. Nah, lanjut itu teman-teman ke bagian karbunya masih 20-15 kaloriannya. Karena dia itu spek nanggung lah antara transisi antara super ke bagian kotak-kotak gitu. Dan dia itu setahu gue ya PS itu, gue nggak tahu nih salah atau benar. PS itu undernya dari PX. Jadi super, PS, PX. Tingkatannya gitu sih, setahu gue ya. Habis itu eksklusif baru Excel. Gitu teman-teman. Dan karbunya ini udah di-upgrade jadi 20-20 karena siapa yang mau pakai 20-15 tahun segini semua serba cepat, masa lu lambat? Anjir. Ya kan? Semua serba cepat, coy. Emang lu mau lambat? Lu aja nonton ini di-skip-skip. Nah, lanjut ya, sama aja teman-teman. Nih ada ininya, bak kopling. Nah, cuman nih bak koplingnya bukan bawaan dia harusnya ya, karena nggak ada netralnya, indikator netralnya di sini. Kalau ada indikator netral ya di sini teman-teman nih, sini bolong nih, dia bolong gitu, ntar dimasukin kabel gitu. Nah, ini gua nggak tahu, kayaknya udah ubahan ya karena nggak ada netralnya. Terus untuk mesinnya pas dari Padang nih dibawa ke Padang ke sini, mesinnya itu cuman diganti sama ownernya, itu cuman seal sama kelar-kelarnya aja. Untuk sehernya, untuk bloknya itu masih ori lah, nggak diganti sama sekali sama dia, nggak disentuh sama sekali sama dia. Ya udahlah, itu aja kali ya. Mungkin gitu aja konten kita kali ini. Oh iya, sebelum itu gue lupa. Vespa yang sehat adalah Vespa yang Sekali selah nyala. Itu dia. Vespa yang sehat adalah Vespa yang sekali selah nyala. Kita bakal membuktikan nggak apakah ini mesinnya sehat atau enggak nih. Karena kalau mesinnya nggak sehat, udah nggak usah jadi anak Vespa deh. Nah nih, seperti biasa kita on kan ya teman-teman ya. On-nya ke kanan.
onnya ke kanan karena di Jerman itu dia itu demokrasi, dia itu liberal. Jerman mana? Ya kan Jerman, Italia itu Pak. Nah kalau di Italia itu soalnya demokrasi teman-teman. Kalau dia ke kiri nih Vespa di Rusia itu ke kiri nyalainnya. Emang gitu? Iya. Berubah sejarahnya. Berubah sejarah. Oke, kita langsung selah aja nih, ya kan? Apakah ini sehat atau enggak? Sekali selah ya teman-teman ya. Kita cari dulu deh kompresinya nih. Sehat berarti mesinnya. Dan mesinnya itu masih ngetuk ya teman-teman ya. Masih tek. Cuman masih agak kecepatan lah kalau menurut gua temponya. Oke, Rit. Gue lupa kontaknya sini. sorry lupa teman-teman. Biasanya gue mainannya eksklusif. Apa itu PS? Oke deh teman-teman, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan kali ini. Kalau teman-teman suka dengan konten ini, jangan lupa di like, jangan lupa di komen, karena gue bakal ingetin ke teman-teman kalau adminnya sehat apa, Bet? Sangat mantap. Iya. Dia sekarang nama tengahnya mantap. Oh, anjay. Iya. Bla bla bla, mantap, bla bla bla. Iya. Sama keluarga dia. Dan selalu dukung anak-anak muda yang kreatif seperti kita teman-teman. Dan jangan lupa di subscribe dan di share ke keluarga-keluarga lu, ke grup pengajian lu, ke grup ke gereja lu. Itu lu share aja ya. Biar biar ada hidayah lah gitu. Nonton gini ada hidayah. Nah, mungkin nanti kita kasih footage kali ya, kita nyobain nih Vespa. Vespanya enak nggak sih dibawanya, atau Vespanya sebenarnya ya biasa aja gitu. Karena denger-denger nih Vespa ini bakal dijual teman-teman. Dan dijualnya santai banget. Nah, lu kepo kan siapa yang punya? Nah, yang punya nanti gue tulis link IG-nya di bawah. Ntar lu tawar-tawar aja. Gue lupa nama IG-nya siapa, gue tahu nama orangnya doang. Karena gitu ya, Bet. Kebanyakan orang kan nama IG beda sama nama orangnya, nggak nama lengkap gitu, nggak kayak IG gue gitu. IG lu apa? Elwanda Syaputra. Nama lengkap lu? Elwanda Syaputra. Oh. Ya kan? Hidup gue terlalu apa adanya, cuy. Oke, teman-teman, kalau gitu gue El cabut. Saya cabut juga, kameramen magang. Sampai jumpa di konten-konten kita selanjutnya, dan jangan lupa follow Instagram dan TikTok kita di Cings_channel. Bye-bye. Udah. Gua coba dulu kali ya. Ini besok kayak gimana? Nih deket banget nih kamera nih. Gua coba dulu nih. Set. Gimana Cing, Vespa? Biasa aja sih, kayak Vespa standar umumnya aja. Kita adalah sekumpulan pemuda yang membuat konten penuh canda tawa. Cings Channel ada untuk semua, menghibur kalian bila biar kaca. Cings Channel, media untuk kita semua. Enak tahu.